Dari 3 teman itu, hanya ada 1 yang setia. Yang paling setia itu justru sering kita abaikan, sering kita lupakan. Dan justru yang mati-matian kita bela, sampai mengorbankan semuanya, dia hanya menyerahkan keseluruhan apa yang kita mintakan pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Sahabat Suluh Berkah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan pagi tentang siapa dari 3 teman kita yang paling istimewa. Sebelum kita uraikan siapa 3 teman kita yang paling istimewa, bila channel ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Kemudian like. Dan yang terakhir adalah komen agar kami bisa memperbaiki pembuatan channel dan konten berikutnya. Sahabat Suluh Berkah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman itu ada 3 arti. Yang pertama adalah kawan atau sahabat. Yang kedua, orang yang bersama-sama bekerja, baik itu berbuat, berjalan. Atau lawan, bercakap-cakap. Yang ketiga, yang menjadi teman adalah yang menjadi pelengkap atau pasangan. Atau yang dipakai bersama-sama. Sahabat Suluh Berkah, kita sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin tanpa teman. Dan kita tidak mungkin hidup seorang diri di dunia ini. Karena kita adalah makhluk sosial. Berbicara tentang hakikat teman, di dalam kitab Hilyatul Aulia, yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani, jilid 2, halaman 16. Dikutip dari yang diucapkan Ubaid bin Umair, ia berkata, ada seseorang yang memiliki 3 teman istimewa. Sekali lagi, setiap orang akan memiliki 3 teman yang istimewa. Sebagian dianggap lebih istimewa daripada yang lain. Suatu kali, dia tertimpa suatu masalah. Orang yang punya 3 teman itu, suatu ketika dia tertimpa masalah. Akhirnya saat dia tertimpa masalah, mendapatkan masalah itu, ia mendatangi teman pertamanya, yang paling istimewa dan yang sangat diistimewakan, hingga dia mengorbankan segalanya demi tetap mempertahankan teman ini. Lalu ia berkata, teman yang paling istimewa ini berkata, wahai Fulan bin Fulanah, saya ini sedang menghadapi masalah saya. Aku ingin kamu membantu aku. Justru teman yang paling istimewa itu saat dimintai pertolongan, justru teman yang paling istimewa itu malah minta ingin dibantu. Teman pertama itu berkata, aku tidak bisa membantumu karena aku sendiri tidak tahu bagaimana nasibku. Akhirnya ia pun datang beranjak menuju temannya yang kedua, yang dia istimewakan setelah teman pertamanya. Lalu ia berkata, wahai Fulan, aku sedang menghadapi masalah. Aku ingin agar engkau membantuku. Teman kedua ini, dengan urai air mata, dengan derai air mata, dia menjawab, baiklah. Namun aku hanya
dapat mengantarkanmu ke tempat tujuan. Tapi setelah itu, aku akan pulang meninggalkanmu. Maka orang itu pun mendatangi temannya yang ketiga. Lalu ia berkata, wahai Fulan, aku sedang menghadapi masalah. Aku berharap kamu membantuku. Maka teman yang ketiga ini menjawab, baiklah, aku akan menemanimu kemanapun engkau pergi. Dan aku akan ikut masuk kemanapun kamu masuk. Kemudian Ubaid bin Umair menyampaikan bahwa teman yang pertama itu adalah perumpamaan harta yang dimiliki oleh seseorang. Sahabat Suluh Berkah, betapa gigihnya seseorang di dalam rangka mendapatkan teman yang pertama, hingga dia menjual agamanya demi mendapatkan teman yang pertama itu. Bahkan dia menghalalkan segala cara demi memperoleh teman yang pertama itu. Harta benda, derajat, pangkat, menghalalkan segala cara. Ketika mendapatkan sesuatu, dianggap itu adalah rezeki. Padahal itu bukanlah rezeki. Dia sudah tahu bahwa jalan itu diperoleh dengan jalan yang tidak baik. Taruhlah, saya seorang pemimpin yang menentukan jabatan orang-orang itu. Maka kemudian orang itu meminta jabatan kepada aku. Sehingga dia membawa sesuatu agar aku menempatkan dia untuk menempati itu. Saya tahu bahwa itu bukan dari gaji yang diterima. Dan diperoleh dari sumber yang lain. Begitu pula saat harta itu pun terkumpul. Ternyata keseluruhan itu tidak bisa membantu kita. Bahkan harta yang kita tinggalkan pun tidak ada yang disertakan kepada kita. Justru ketika kita tinggalkan, sementara ahli warisnya tidak amanah dengan teman pertama kita, maka ternyata ahli waris kita akan memperebutkan teman kita yang pertama itu hingga antara satu dengan yang lain saling menghinakan, saling menyakiti. Bahkan demi merebutkan teman kita yang pertama itu, tidak sedikit yang akhirnya berujung dengan permusuhan, berujung di balik jeruji besi. Sahabat Suluh Berkah, teman yang kedua adalah istri, anak, kerabat, baik jauh maupun dekat kita. Mungkin di teman kita yang kedua, saat kita tinggalkan mereka, mereka akan menangis, akan meratapi kita. Tapi ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian dengan sukarela menemani kita ketika kita menghadapi kesulitan. Kesulitan apa? Menghadapi sakaratul maut. Menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Menanyakan apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Dan mereka hanya mengantarkan kita sampai ke liang lahat. Setelah itu, mereka akan meninggalkan kita. Sahabat Suluh Berkah. Yang ketiga, siapakah teman kita yang ketiga? Yang akan menemani kemanapun kita pergi. Kemanapun kita ada. Yang ikut masuk kemanapun kita masuk. Dialah amal ibadah kita. Amal perbuatan kita. Amal kebaikan kita. Maka sesungguhnya inilah yang akan menyertai kita. Sungguh amat merugi jikalau hidup kita yang paling singkat ini kita pergunakan mati-matian untuk merebutkan sesuatu yang tidak akan setia pada kita.
yang akan melalaikan kita, yang akan menjadikan diri kita terbelenggu dalam sekat-sekat kebaikan yang akan Allah bentangkan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena bagaimanapun juga kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Sahabat suluh berkah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Dunia dari kata adna, bentuk tasniahnya adalah dunya, adalah sesuatu yang menyebabkan kita mulia di hadapan Allah. Atau sebaliknya, menyebabkan kita semakin jauh dari Allah, sehingga akan terjerembab dalam kehinaan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita akan tetap menjadikan hidup kita senantiasa berkah, ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan. Ziyadatus sakinah wa sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan hidup. Maka mudah-mudahan ketika kita meninggalkan harta, mudah-mudahan harta ini pun tetap bisa diterima dengan amanah oleh para ahli waris kita. Sehingga walaupun kita meninggal dunia, mereka tetap menyisihkan harta yang kita tinggalkan untuk disedekahkan, yang pahalanya akan dikirimkan buat kita. Saat mereka bisa haji, mereka juga membadali kita haji. Saat mereka umroh, mereka akan membadali kita umroh dengan harta-harta yang pernah kita tinggalkan. Begitu pula teman yang kedua. Mudah-mudahan walaupun istri kita, anak kita, cucu kita hanya mengantar sampai ke liang kubur kita, tapi paling tidak setiap Kamis malam Jumat, harapan mereka akan berkirim doa. Karena in qata'a amalu bin Adam, akan putus amal anak Adam kecuali 3 perkara. Salah satu adalah waladin solihin yada'ullah, anak solih yang senantiasa mendoakan kita. Walaupun saat kita meninggalkan ini, walaupun saat kita menghadapi sakaratul maut, berarti kita menghadapi masalah. Walaupun mereka hanya mengantar sampai liang kubur, tapi mereka tetap rajin mendoakan kita. Karena itu akan menjadikan kita tetap terang alam kubur kita. Dan yang terakhir, senyampang nyawa masih jauh dari kerongkongan. Yuk, kita perbanyak amal ibadah kita, ibadah mahdhah yang sudah ditentukan ketentuannya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, dan ibadah ammah, seluruh nilai kebaikan yang membawa kebaikan buat diri kita, orang lain, maupun lingkungan hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, dan apabila Anda baru bergabung dalam channel ini, jika dianggap manfaat, silakan subscribe agar silaturahim kita akan tetap nyambung, dan like jikalau baik, dan masukan, saran, komentarnya senantiasa kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.